Ya pemirsa, seberapa bahaya kebocoran data milik Badan Intelijen Strategis TNI dan Inafis Polri yang diperjualbelikan di dark web oleh seorang hacker dari Bridge Forums bernama Moons Haxor. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan pengamat militer yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau KBAIS TNI, Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Pak Soleman, data dari BAIS dan juga Inafis Polri. Untuk Inafis ini kepanjangannya Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, itu sudah dijual di dark web dengan dihargai 1.000 sampai 7.000 dolar, Pak Soleman. Itu sekitar 114-115 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah data-data intel dari BAIS dan juga data sidik jari dari Inafis ini itu akan diapakan oleh orang yang bisa membeli data ini, Pak Soleman? Oke, khusus saya pisah dulu ya untuk Inafis. Inafis fingerprint minimal dia bisa bikin data KTP saya dan Bapak untuk ngambil uang di bank. Oh, bagaimana kita punya fingerprint kalau sudah didapat ya sudah selesai. Minimal merayat itu akan dirugikan dengan ada double KTP, ada triple mungkin, sehingga dengan data itu mereka bisa ngambil uang di bank. Itu sudah kerugian. Sedangkan kalau bagi intelijen yang data terambil itu rencana-rencana operasi, nanti operasi mau diapakan, ke depan mau ngapain, perencanaan, itu sudah kerugian besar semua itu. Ini kalau kita lihat di pemberitaannya, Pak Soleman, beberapa data itu antara lain data personel BAIS TNI, Pak, yang sudah di cross check juga, dan beberapa itu ternyata benar, sampai ke nomor telepon genggamnya ternyata benar, Pak Soleman. Kalau saya suka film-film intelijen, ketika data intel, data agen rahasia sudah diketahui, itu tinggal disapu bersih, habis semua intelnya. Apakah bahaya seperti ini kita hadapi juga, Pak Soleman? Iya betul sekali, kalau semua sudah diketahui seperti itu, lalu bagaimana saya mau menyembunyikan diri? Padahal salah satu operasi intelijen itu operasi rahasia yang orang-orangnya itu tersembunyi. Nah kalau itu sudah diketahui, dibuka, begitu orang ini jalan semua sudah tahu, sudah tidak ada lagi kita bisa bersembunyi, sudah terlanjang bulat, kan itu rugi. Ini disebut-sebut, Pak Soleman, terjadi karena pusat data nasionalnya ya, kompleks data yang kemudian terbobol oleh hacker, lalu hackernya mengunci, dan kemudian kuncinya itu dia minta tebusan yang tadi 1.000-7.000 ransomware itu. Pertanyaannya, Pak Soleman, apakah memang seperti BAIS dan juga Inafis itu tidak punya sistem keamanan lagi di dalam gudang data pusat data nasional ini, Pak? Sehingga kalaupun tadi kena breach, kena tembus PDN-nya, kan harusnya data mereka, data BAIS, data Inafis, juga disebut-sebut data Kemenhub, itu kan masih bisa tetap aman, Pak. Tidak ada berarti, Pak Soleman? Oke, begini Pak, ada undang-undang pusat data nasional itu bahwa semua server itu harus semua kita jadikan satu di PDN. Bergabung. Jadi semua kita serahkan ke sana. Jadi satu di PDN. Tidak boleh mengadakan server sendiri. Nah, gara-gara itu dijadikan satu. Nah, inilah akibatnya dijadikan satu. Kita melanggar nenek moyang bilang, jangan satukan telur itu di satu keranjang. Lah, kita satukan semua di dalam PDN. Begitu PDN bobol, ya bobol semua. Nah, yang lolos kan itu adalah si imigrasi punya sendiri. Lah kalau itu dilihat didekati dengan undang-undang PDN, salah imigrasi punya itu, salah dia. Malah jadi salah, tapi justru salah ini, justru dia mendapat keuntungan. Nah sehingga kita harus melihat betul tadi Bapak siapa tadi bilang itu. Kita harus melihat kembali ke kebijakan PDN ini. Apakah perlu dijadikan satu? Karena kalau dijadikan satu, pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap satu itu? Nah kan tidak ada. BSSN bilang Kominfo, Kominfo bilang BSSN, bilang pengguna, nggak ada. Itulah sebabnya
server itu yang paling bertanggung jawab adalah pemiliknya. Sehingga biarkanlah pemiliknya yang merawat itu. Handphone saya ini tentu saya yang paling bertanggung jawab kan. Pak Soleman, dengan ini kan sudah beberapa kali, bukan baru kali ini. Ada kasus yang kemarin si Bjorka sama. BIN itu ya Pak ya, data BIN ya? Ya, Bjorka. Mengapa terjadi itu? Ya karena PDN itu siapa yang merasa paling bertanggung jawab sehingga harus merawatnya? Coba saya tanya. Ya. Kalau data BAIS sudah pasti BAIS baru bertanggung jawab. Data Inavis harus bertanggung jawab. Iya. Tapi ketika disatukan di PDN, pertanyaannya siapa? Coba. Iya. Tapi jadi di dalam bukan hanya backupnya. Kalau menurut saya semua percuma kita punya backup. Tapi kalau bocor juga di PDN, kan ketahuan juga. Bukan masalah backup. Kita bisa menggunakan lagi. Tapi ketika sudah diketahui, kan sudah rugi. Pak Soleman, ada yang berpikir begini Pak. Mengamankan servernya itu. Baik. Gitu loh. Pak Soleman, ada yang mengusulkan seperti ini, karena ini sifat datanya sangat sensitif ya, data intelijen, personel Badan Intelijen Strategis, TNI, dan juga data fingerprint. Tadi Pak Soleman katakan ini bisa dengan mudah memalsukan banyak hal. Ada yang mengusulkan pemerintah harusnya bayar saja supaya kemudian data itu aman. Setuju atau tidak Pak Soleman? Tidak setuju. Serahkan kepada masing-masing institusi itu untuk mengamankan datanya. Mereka lah yang paling tahu data mana yang harus disembunyikan, yang top secret. Biarkan mereka, jangan orang lain yang mikir. BSN tidak tahu mana BAIS punya prioritas yang paling top secret. BSN tidak akan tahu Inavis punya yang mana paling top secret. Bisa aja top secret di BSN, di Inavis di BSN paling bawah. Maksudnya adalah usulan itu Pak Soleman, karena kan sekarang data ini terkonfirmasi ada beberapa yang benar, itu sudah diperjualbelikan di dark web, dan itu ada harganya 1.000 sampai 7.000 dolar. Usulannya adalah beli saja supaya data sensitif ini aman Pak. Itu bisa diambil atau tidak menurut Anda? Ya belum tentu Pak, kita beli, kita bayar apa pada orang yang sama? Kan belum tentu. Atau datanya ada lagi di kemudian hari begitu ya? Dibocorkan lagi? Iya, kan belum tentu begitu kita bayar, apakah dia akan kasih? Belum tentu. Bisa saja yang dikasih ke Bapak, padahal yang mintakan saya. Iya. Belum tentu juga semua data itu benar begitu ya Pak ya? Iya, sudahlah itu. Dia belum tentu dia akan kasih lagi kembali. Belum tentu, malah jadi ATM. Pak Soleman, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar mengatakan tim cyber TNI mengecek peretasan terhadap situs BAIS itu, dan katanya untuk sementara semua server ini dalam keterangan terpisah ya pada Senin lalu, Kapus Pen TNI mengatakan semua server TNI akan dinonaktifkan untuk sementara waktu, walaupun tidak ketahuan juga seberapa lama. Ini bisa mengamankan atau tidak Pak, langkah ini Pak? Nah, itu sepanjang data itu hanya di server TNI. Kalau data itu ada di PDN sana, mana bisa? Oh. Iya kan? Dulu TNI itu sendiri, tidak tercampur kemana-mana. Waktu saya juga begitu, sehingga kita bisa putuskan itu dari sistem. Jadi waktu saya KBAIS itu, komputer saya atau BAIS punya itu servernya tidak tersambung di jaringan internet. Remote berarti ya Pak ya, tidak connected 100%. Ya? Tidak di dalam jaringan tidak connected. Karena rahasia. Iya. Karena rahasia. Jadi kita yang tahu mana yang connected 100% putus, mana yang 50%, mana yang boleh. Kita yang tahu. Jadi jangan diserahkan kepada orang lain atau jangan dipaksakan serahkan kepada orang lain. Pak Soleman, kalau dari berbagai peraturan ya terkait dengan Pusat Data Nasional ini, memang penanggung jawab dari Pusat Data Nasional adalah Kementerian Komunikasi Informatika Pak. Tetapi juga dibagi-bagi pembagian keamanan masing-masing data dari tenant, istilah yang sering saya dengar dipakai oleh Kominfo. Pertanyaannya Pak Soleman, apakah memang ancaman serangan hacking ini, ransomware ini Pak, tidak terdeteksi baik oleh Kominfo
atau oleh BSSN juga, Pak? Bukankah mereka dalam pemikiran saya adalah hacker-hacker jago yang harusnya mengantisipasi serangan seperti ini? Pengalaman Anda sebagai Intel itu seperti apa, Pak Soleman? Justru itu, Pak, kalau saya yang memelototi tiap hari kan kita punya, nggak usah perlu ada di sana. Jadi walaupun ada di saya, bocornya di sana kan sama aja. Kan Pak, Bapak punya HP dengan saya punya HP, siapa yang paling merasa bertanggung jawab menyimpan datanya? Kita masing-masing. HP saya ya saya kan? Iya, iya. Tidak mungkin saya menyerahkan kepada Bapak untuk menjaga data saya. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana data BAIS diserahkan kepada PDN untuk dijaga? Ya, omong kosong jadinya itu. Pak Soleman, kalau belajar dari peristiwa ini, Pak, ini kan sudah 7 hari ya, lebih kalau tidak salah, masih belum pulih juga. Yang dikunci oleh hacker itu, setahu kita masih belum terbuka juga kuncinya. Ransomware itu, PDN itu masih terkunci, terenkripsi. Menurut Anda, apakah ke depan undang-undang penyatuan data ini, pusat data nasional ini, memang harus dipisah saja, Pak, supaya kemudian masing-masing aman, terutama data intelijen, data sensitif ini, atau memang tetap bisa dilakukan penggabungan tapi dengan peningkatan keamanan PDN ya, Pak Soleman? Enggak, kalau saya cenderung lebih baik dipisah. Kalau digabung, itu bisa bocor di saya, bisa bocor di sana. Bisa ada nanti tolak-tolakan tanggung jawab. Banyak loophole-nya ya. Tapi kalau sudah dipisah, masing-masing bertanggung jawab sendiri. Kan begitu. Oke. Itu. Karena untuk apa misalkan ya? Untuk apa sih dia dijadikan satu? Itu apa untungnya jadikan satu? Coba saya tanya. Ya. Pak Tidak Soleman, seluruh data saya itu misalkan saya dan Bapak. Untuk apa semua data saya kasih ke Bapak? Kan tidak perlu. Paling saya kasih, Bapak senang lagu ini ya, tak kasih lagu itu aja kan? Iya. Tapi tidak semua sesuai data saya kasih ke Bapak. Kan gitu. Pak Soleman, ada yang mengatakan begini, Pak, ini memang harusnya masih harus kita konfirmasi ulang bahwa BSSN katanya, Pak, itu masih belum bisa mengantisipasi serangan-serangan dunia maya seperti ini. Sepanjang yang Pak Soleman tahu, bagaimana kemampuan BSSN kita dan juga kemampuan Kominfo, Pak? Pak, saya tahu betul dulu itu kemampuan kita. Kalau kita berbicara cyber, salah satu itu adalah persendian. Maka kita punya Lemsanak. Lemsanak itu kita jaga arwahnya itu supaya orang di Lemsanak mulai dari lahir di akademi sampai di atas. Untuk apa? Untuk kita tahu dedikasinya, kita tahu kemampuannya, supaya kita tahu dia ini berbuat apa. Ketika digabung menjadi Sandi BSSN, apa sekarang BSSN? Sandi jelas ada. Tapi cyber ini untuk siapa? Kan tidak jelas, sehingga apa? Ketika jadi BSSN ini, Sandi tidak, cyber pun bukan. Nah ini kalau bagi saya dari dulu saya bilang BSSN inilah awal kehancuran kita. Karena di sana Sandi pun tidak, cyber pun bukan. Kalau Lemsanak sudah pasti Sandi itu, enkripsi kita hebat di situ. Kita jaga minimal salah satu, enkripsi terjaga. Lah sekarang kan tidak. Enkripsi bukan, cyber juga bukan. Lalu coba contoh sekarang. PDN itu siapa? Lah kan Kominfo. Lalu BSN itu apa kerjaannya? Nah, apakah dia menjaga itu PDN? Kan juga tidak. Lah lebih baik data saya yang jaga. Inavis biar dijaga polisi. Kan begitu. Kalau sehingga melihat... kita tahu ketika kita menginvest harga berapa alat yang saya harus beli, ya sesuai dengan berapa tingkat kerahasiaan data yang harus kita jaga, kan begitu, Pak? Ya, Pak Soleman, kan kalau kita melihat peristiwa ini, Pak, ini adalah bridge atau peretasan dari Pusat Data Nasional Sementara 2. Jadi ada Pusat Data Nasional Sementara 1 dan Pusat Data Nasional yang
disebut-sebut akan diresmikan 17 Agustus kalau tidak salah di daerah Cikarang di kawasan Jababeka atau di sana. Pertanyaannya Pak Soleman, dengan ada 3 PDN ini sebetulnya kan harusnya manajemen resiko kebocoran itu sudah lumayan bagus Pak untuk diantisipasi. Sudah cukup atau kurang kalau menurut Anda Pak Soleman? Ya jelas kurang. Bagaimana kok PDN itu ada sementara, ada yang utama. PDN itu sama Pak. Masa saya di sini setengah, baru ada untuk setengah, ini nggak mungkin lah. Kalau sudah jadi data semua terkumpul, ya itu sudah top secret full. Mana ada sementara, ada yang utama. Ya itu nggak tahu logika berpikir bagaimana. Itu artinya apa? Mereka tidak tahu mempertanggungjawabkan data yang ada di PDN itu. Iya, Pak Soleman, ini pertanyaan terakhir. Itu dengan Bapak tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan data yang ada di HP saya, kan sama aja. Pak Soleman, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Melihat besaran kebocoran data ini ya, ini informasi terakhir yang kami dapat juga ada beberapa lembaga ini memang harus dikonfirmasi lagi. Dari situs X dikatakan lembaga data penanaman modal, data BPJS Ketenagakerjaan juga sudah kompromis. Pertanyaannya Pak, seberapa gawat sebetulnya kondisi ini? Apakah cukup dibiarkan saja Kominfo, BSSN, mungkin polisi dan TNI menyelesaikannya? Atau memang harus ada langkah yang lebih tegas lagi Pak, lebih terpadu lagi menurut Anda? Ya harus ada langkah yang lebih tegas lagi, dihukum itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap ini. Bisa bayangkan kalau data tadi itu blank, kembali dari nol. Terbayang nggak Pak kalau data tadi kembali dari nol? Dihapus begitu ya? Apa yang mau dijadikan dasar pengajuan APBN misalkan? Iya. Gimana? Terbayang nggak? Iya Pak. Ya kan, jadi bukan masalah diambil, tapi kita tidak bisa menggunakan data itu, kan begitu Pak? Baik. Kita harap berapa jumlah banyak orang miskin sekarang, berapa banyak sekolah, berapa DTKS. banyak. Kalau itu hilang semua gimana? Iya. Kita harap memang pemerintah baik. Kita harap memang pemerintah segera mengambil langkah yang lebih tegas, yang lebih terpadu ya Pak, karena ini kelihatannya sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi sebetulnya sangat berbahaya. Terima kasih penjelasan yang Anda berikan, pengamat intelijen mantan Kabais TNI. Soleman Ponto sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Soleman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.